Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada acara hari ini, yakni podcast tentang keamanan. Di sini kita dari Musrif Divisi Keamanan Ibnu Sina memiliki sebuah tema yang mungkin jarang kalian dengar, gitu. Di sini kita memiliki tema yakni tentang mengupas tuntas seluk-beluk keamanan. Dan di sini juga kita itu memberikan sebuah arahan bagaimana cara kita menyikapi sebuah aturan, bagaimana cara kita menghadapi sebuah aturan. Dan mungkin bagi teman-teman semua, teman-teman khususnya mahasantri Ibnu Sina yang ingin mendaftar atau mencalonkan diri menjadi musrif 2021 sampai 2022 khususnya di divisi keamanan, mungkin bisa belajar pada materi hari ini. Jadi mungkin dari teman-teman semua sekarang kita belajar dan tahun depan kita gunakan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Di sini kami Musrif Ibnu Sina khususnya di divisi keamanan, kita sudah mendatangkan dua materi yang apabila kita telisik sejarahnya dari MSAA, beliau ini sosok keamanan yang sangat-sangat disegani dan sangat-sangat digandrungi. Yang pertama ada Ustadz Didin selaku Murabi keamanan pada tahun kemarin dan sudah menjabat sebagai murabi keamanan selama 3 tahun. Dan apabila kita ambil sebuah sejarah atau kita samakan kepada Ustadz Didin, beliau ini ketika menjabat sebagai murabi keamanan, beliau itu digambarkan sebagai seorang sahabat, salah satu sahabat yakni Sayyidina Umar, yang sangat ditakuti oleh para kaum kafir Quraisy. Dan tak lupa pada tetangga kita yakni jin dan setan. Mungkin apabila kita gambarkan Ustadz Didin itu seperti itu. Ketika Ustadz Didin berjalan melangkah ke kanan ke kiri, ketika berangkat ke masjid, jangankan manusia, para makhluk halus dari bangsa jin maupun setan, mereka akan lari terbit-bit ketakutan. Kemudian ada pemateri yang nomor 2 yang sudah menjabat di divisi keamanan selama 4 tahun. Ada Kang Fahmi. Beliau ini seniornya keamanan untuk tahun sekarang, ya. Jadi untuk patokan keamanan sekarang itu ke beliau. Nah, beliau ini kalau kita gambarkan adalah sesosok salah satu sahabat, yakni sahabat Utsman yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat wow gitu kan. Terus kemudian jiwa religiusnya, jiwa tingkat keimanannya itu sangat tinggi. Bahkan apabila kita gambarkan ketika beliau terkena panah dan ketika beliau dicabut panahnya dalam keadaan sholat, beliau tidak akan merasakan bagaimana rasa sakitnya. Nah, langsung saja tak usah lama-lama, kita sambut pemateri nomor 1 yakni Ustadz Didin. Tepuk tangan yang meriah. Nah, mungkin ada teman-teman dari mahasantri yang belum tahu siapa Ustadz Didin itu, asal dari mana, lulusan tahun berapa, kemudian beliau dulunya itu ketika kuliah beliau itu mengambil jurusan apa. Sekarang kita tanya langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijelaskan ya kepada teman-teman biografinya jenengan itu dulu sarjanya di mana, kemudian apakah kumlot atau telat atau gimana, nggih? Kan kita juga belum tahu. Monggo Ustadz. Ya biasanya tanda-tanda masuk keamanan itu yang di bawah rata-rata gitu. Tapi enggak, saya kebetulan walaupun enggak terbaik pertama ya nomor 4 lah.
Nomor 4. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jurusan dulu namanya masih Bahasa dan Sastra Inggris, sekarang berubah jadi Sastra Inggris saja. Saya lulus tahun 2016. Mulai masuk UIN dulu waktu jadi mahasantri juga 2012. Kemudian jadi musyrif selama 4 tahun. 4 tahun ya, lumayan lah. Itu hanya sekali saja, 1 tahun saya jadi divisi keamanan. Selebihnya saya jadi divisi bahasa Inggris karena memang sesuai dengan jurusan gitu kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba jadi murabi itu orang-orang itu merasa saya yang mungkin paling bawah akademiknya gitu ya. Secara akademik dibanding yang lain gitu. Jadi ditaruh di keamanan gitu loh. Terima kasih nggih saya ucapkan kepada Ustadz Didin. Nah, kemudian ada pemateri yang selanjutnya tak kalah sangar, tak kalah nyentrik dari gayanya. Kita sambut Kang Fahmi. Tepuk tangan yang meriah. Nah, mungkin dari teman-teman belum pernah kan? Mungkin sudah pernah melihat teman-teman di taklim Afkar nggih. Afkar atau Al-Quran nggih. Beliau salah satu aktor artis yang wow gitu kan ya. Masya Allah, Pak Yai gitu loh. Nah, ini adalah salah satu keamanan yang nilai akademiknya juga agak rendah gitu ya. Agak tinggi sama. Oke, langsung saja nggih, monggo Kang Fahmi untuk menjelaskan biografinya, bagaimana sih cerita awal mula menjadi keamanan itu. Monggo. Baik, sebelumnya kita sapa dulu ya mahasantri Mabena Ibnu Sina yang sangat berbahagia di rumah karena sudah kayaknya ndak di ma'had selama setahun ya ini ya. Kayaknya mereka bahagia banget di rumah karena nggak ketemu dengan keamanan di MSAA gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, biasa dipanggil Kang Fahmi. Saya masuk di MSAA ini tahun 67 ya. Itu jadi mahasantri seperti layaknya teman-teman itu. Kemudian 78 saya mendaftarkan diri sebagai musyrif di divisi keamanan. Pada waktu itu murabinya itu adalah Ustadz Nanang. Ya, jadi beliau melihat saya direkomendasi untuk masuk ke divisi keamanan. Dan itu bukan karena nilai akademiknya rendah nggih. bukan. Oke. Pada waktu itu 78 itu ada ranking akademik IP loh ya. Alhamdulillah keamanan saya pada waktu itu mahasiswa terbaik 3 pada waktu itu. Tepuk tangan dong. Itu di tahun 78. Kalau di akhir semester ini alhamdulillah ternyata IP saya naik dan sekarang alhamdulillah terbaik 1. Wow, kebanggaan keamanan ini mungkin. Jurusan Hukum Tata Negara. Masya Jadi Allah. kalau Ustadz Didin tadi mengatakan bahwasanya divisi keamanan itu rendah, IP-nya nilai akademiknya, bukan, bahwa justru divisi keamanan adalah orang-orang yang di situ smart, orang-orang yang bisa menguasai semuanya, termasuk beliau Ustadz Didin ini. Karena ini adalah Ustadz saya, guru saya 78 itu murabinya beliau. Saya jadi musyrif keamanan itu ya. Terus kemudian di Khaldun ketemu lagi satu Mabena dengan Ustadz Didin ini. Saya jadi musyrifnya. Alhamdulillah. Nah, ini untuk Kang Fahmi ada satu pertanyaan lagi nggih. Mungkin bisa dijelaskan kan? Di sini kita itu gak ada mahasantri, gak ada siapapun lah. Mungkin untuk keamanan ya, apa yang harus kita jaga? Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, kesibukan apa yang Anda lakukan ketika tidak ada mahasantri seperti ini untuk divisi keamanan? Untuk musyrif ya? Kayaknya nggak sibuk sekarang ya.
Ya karena kondisi kita sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, karena semuanya serba online, maka kita divisi keamanan ini mengawasi juga secara online, memantau dengan perantara virtual ya. Jadi mungkin di grup, karena teman-teman mahasantri kalau ketika offline kita harus ngobrol mahasantri, kita harus mengarahkan untuk pergi ke masjid, kemudian mengarahkan untuk kegiatan-kegiatan kemabenaan dan lain-lain. Sekarang kita lebih fokusnya ke virtual seperti itu. Bisa kita PC satu-satu, kita chat pribadi itu satu-satu itu. Karena memang ya seperti itulah amanah seorang musyrif. Tidak hanya di divisi keamanan. Sebenarnya semua musyrif itu juga jadi keamanan. Artinya adalah menegakkan yang harus ditegakkan, menegakkan yang Ya, tetap positif tetap positif kuasai. ya, menertibkan mas santri sesuai dengan realnya gitu loh, gitu ya kak Didin ya ini gitu. Mungkin ini ada pertanyaan juga untuk Ustadz Didin. Beliau kan selaku murabi keamanan yang sudah lama menjabat dan menggeluti dunia keamanan. Di sini ada pertanyaan ya. Ketika ada seorang mahasantri yang dia itu merasa dirinya itu benar, kemudian dia itu juga gak punya rasa salah, dia tetap ngotot tentang pendiriannya bahwa yang saya lakukan ketika saat ini itu benar. Nah, pastilah terjadi cekcok di situ antara mahasantri dengan musyrif. Bagaimana cara kita selaku kating juga pendamping mereka di asrama, cara menanggapi mahasantri yang seperti itu bagaimana, Tat? Gampang mas, diajak ngopi aja. Jadi iya, kasus seperti itu saya dapati 4 kali sampai 5 kali. Tapi yang paling luar biasa itu, yang paling mengesankan lah buat saya, mungkin menantang, itu yang kemarin angkatannya sampean ya. Oke, angkatan 90 itu Mas Andri Ibnu Rusdi kalau nggak salah. Nah itu dia agak ya dibilang psikopat itu juga kok nggak enak gitu ya. Ya agak berlainan karakter dengan mahasiswa pada umumnya, jadi agak penyendiri. Tapi dia semacam mengikuti aliran sekte sesat. enggak filsafat kebebasan. Nah, kan kayak luar biasa gitu ya. Dikira saya nggak paham filsafat, jadi diajak debat gitu loh. Oh, ternyata saya lebih paham dari dia. Akhirnya dia sampai rela nggak kuliah karena mau mendengarkan saya ngomong selama 3 jam tentang liberty sama freedom itu bedanya apa, begini. Dia taunya cuman bebas tuh ya bebas, saya mau ngapain terserah. Kalau saya kan banyak kategorinya. Dia tak suruh bebas. Kalau bebas untuk tuh gampang mas, pengen nempeleng orang tuh gampang. Bebas untuk tidur, bebas untuk, yang susah tuh bebas dari. Kalau pengen sesuatu, bebas dari keinginan untuk malas, gitu. Bebas dari peraturan ma'had. Nah itu bebas yang sangat susah. Kalau sampean bisa melakukan itu luar biasa sampean. Terus ya insya Allah saya usahakan Ustaz. Pada saat itu. Jadi dia merasa agak tersesat katanya kuliah di UIN itu. Terus iya pengennya di Jogja. Jadi pernah kongko, semacam kongko itu? Ya cangkruan gitulah. Cangkruan diskusi filsafat di Jogja, di UGM. Terus hanya 1 kali pertemuan itu dan pengetahuan yang didapat itu tuh seolah-olah dia sudah tahu semua gitu. Padahal hanya 1 kali diskusi itu. Nah, kadang memang keamanan harus cerdas juga, harus pinter. Terus luar negeri. Kalau luar negeri itu kan nggak semuanya bisa bahasa Indonesia. Ya untungnya saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Jadi ya alhamdulillah lancar lah. Jadi ini itu mereka salah satu keamanan yang multi talent keren mau. Jadi ya hambatannya tuh
yang biasanya nantang tuh dari luar negeri. Kan waktu taklim sound kan sound system itu sering dimatikan karena berisik katanya. Ya memang kita kadang harus memaklumi karena di daerah mereka di Somalia, Sudan itu kan setelah subuh tuh mereka terbiasa tidur. Jadi ketika taklim tuh kan dulu taklim tuh masih pagi. Jadi sound tuh langsung dimatikan, sound system yang gantung di pojok-pojok tuh dimatikan pakai sapu. Ya sudah, saya dobrak kamarnya, saya tendang pintunya lah. Kalau memang nggak betah di sini, ya keluar aja dari Mabna saya. Nanti saya antar ke rektorat, saya beritahu ke Pak Mu'alif dulu waktu itu yang ngurus untuk dipulangkan ke Somalia. Akhirnya nggak berani. Padahal saya ngerta aja. Saya channel ke rektorat juga nggak ada gitu. Ya itu seputar cerita yang dikatakan merasa benar tadi itu ya. Ya masih banyak lagi, kalau ceritakan semua nanti ini nggak kebagian ngomong nanti. Nah, mungkin dari Kang Fahmi juga memiliki cerita yang menarik dalam menggeluti dunia keamanan ketika menghadapi ketika menghadapi seorang mahasantri yang merasa dirinya itu paling benar. Monggo, Kang. Baik. Jadi ini perlu dipahami dulu. Keamanan ada itu sebenarnya itu demi kenyamanan. Demi kenyamanan karena kita di sini adalah hidup ini berdampingan, bersama-sama. Oleh karena itu harus ada batasan, harus ada aturan yang itu diberlakukan di situ agar tercipta kenyamanan, keamanan, ketertiban, seperti itu ya. Jadi jika ada mahasantri yang tidak setuju gitu ya tadi ya, tidak setuju dengan peraturan, tidak setuju dengan kayak gini, merasa benar sendiri, itu sebenarnya salah gitu loh. Karena kita ini bisa hidup bersama-sama, itu guru kita itu tidak hanya guru, ustadz, kiai, itu tidak hanya itu, tapi ada teman sebaya kita, itulah guru kita. Disitulah bagaimana kita belajar menghargai orang lain, bagaimana kita belajar bersosial bersama-sama. Ya tentunya dikasih batasan lewat peraturan itu tadi, seperti itu. Ya saya kira itu aja lah. Sudah banyak ceritanya dari Ustadz Didin tadi ya. Jadi untuk pertanyaan kali ini tuh menyimpulkan bahwa di mana-mana itu memiliki sebuah peraturan dan batasan. Walaupun kita pergi ke dalam hutan yang tidak ada manusia, tapi di situ ada sebuah peraturan yang harus kita taati, yaitu peraturan atau hukum, yakni hukum rimba. Iya kan? Kalau kita di sana itu, kita di hutan ada hukum rimba. Yang kuat dia akan menguasai. Jadi tetap patuhi hukum dan peraturan. Jadi kalau ada teori bahwa hukum atau peraturan itu dibuat untuk dilanggar, itu sangat salah. Jadi kalian itu tidak akan bisa lepas dari kebebasan nggih. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih keamanan yang ideal itu? Monggo dari Kang Fahmi dulu, Kang Fahmi dulu. Beliau itu lebih lebih langsung gitu loh. Mungkin kalau Ustadz Didin lebih ke ceritanya kan sangat menarik begitu. Ya baik, keamanan yang ideal itu seperti apa? Seperti itu ya. Keamanan tentunya sebelum kita mengamankan orang lain, maka kita harus mengamankan diri kita sendiri. Iya, menertibkan diri kita sendiri, membiasakan diri kita untuk sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu aturan agama ataupun aturan yang ada di MSA tentunya gitu ya. Iya. Kita kalau belajar dari diri kita sendiri, sudah menjadi pribadi kita sudah disiplin, kita sudah tertib, tepat waktu, seperti itu akan
menular, karena aura-aura positif itu sebenarnya kalau kita hidup bareng-bareng terutama di ma'had ini itu akan menular ke teman-teman yang lain seperti itu. Maka yang lain nanti akan tertular oleh kita karena kita selalu berada pada real, tidak pernah melanggar, tidak pernah melanggar tata tertib, tentunya seperti itu ya. Jadi saya kira keamanan yang ideal adalah berawal dari diri kita sendiri ya. Nah lalu untuk ke orang lain kita nggak usah berpikir yang macam-macam untuk merubah orang lain. Orang lain itu akan melihat pribadi kita. Nanti kalau kita pada posisi seumpama di sini adalah sebagai musyrif divisi keamanan, maka pasti orang lain yang melihat kita akan tersetrum oleh aura kita. Itu akan menimbulkan apa? Ya gitu. Orang itu akan segan dengan diri kita. Karena kita ternyata anak ini orangnya seperti ini ya. Orangnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nanti mereka akan tertular oleh aura kita yang positif itu. Gitu. Ya. Monggo untuk Ustaz Didin. Sama ya pertanyaan. Nggih, sami Ustaz. Sudah lengkap saya kira jawabannya ya, jadi cara yang paling mudah untuk mengajak orang itu kan dengan memberi contoh ya. Jadi ya ibda binafsik itu kita duluan yang rajin, yang disiplin, yang tertib, baru nanti nyuruh orang. Tapi keamanan tuh biasanya step awal pertama itu ngajak dulu, ngajak nggak mau, nyuruh nggak mau, nah baru dorong gitu loh. Iya, dorong nggak mau, seret. Nah, seret, nah baru ya kayak gitulah. Saya nambahi sedikit aja. Yang paling penting itu nyali. Ini kan kalau dilihat dari body saya, ini kan sangat tidak apa namanya, tidak keamanan sama sekali gitu kan ya. Kayak apa gitu, cungkring, kecil. Yang penting nyalinya aja. Nyali dulu. Ya badan besar lebih bagus. Tapi yang paling penting tuh nyali besar. Nyali besar walaupun kecil kayak saya, yang penting berani dulu. Terus kalau sudah berani, kok yang ditantang juga berani. Nah itu kalah menang kan masih 50-50. Belum tentu yang kecil yang kalah gitu loh. Nah, iya. Jadi yang penting berani dulu, siapa tahu yang besar gak berani. Iya kalau berani ya kita maju. Nyali terus. Yang ideal selain itu ya tadi tuh wis. Dari Oke. Ya, Mungkin cukup itu saja. Jadi kesimpulannya itu pada pertanyaan kali ini ibtida bin nafsi. Ibda bin nafsi. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir nggih. Pertanyaan yang terakhir dari kita, dari keamanan sendiri, seperti saya juga divisi keamanan, ada Kang Fahmi, Ustadz Didin. Ketiga orang di depan ini termasuk saya nggih, memiliki wajah yang nyentrik sendiri-sendiri nggih. Ada ciri khasnya dari wajah kita bertiga gitu loh. Jadi apakah dari cara kita berpakaian, cara kita berjalan, kemudian sifat kita ketika ada mas santri, apakah itu juga termasuk sifat kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita juga selalu emosional, terus apalah yang identik pokoknya dengan keamanan? Monggo dijelaskan nggih. Saya dulu. Nggih, monggo. Penampilan ya. Nggih. Tentu penampilan itu sangat mempengaruhi kalau menurut saya. Jadi jangan lihat waktu live streaming sekarang ini ya, waktu siaran sekarang ini saya kan gondrong. Ini kan karena corona saja, dan sebagai tanda saya dulu kalau 3 tahun sudah selesai murabi saya mau gondrong. Jadi kan soalnya keamanan terus. Keamanan tuh paling tidak boleh gondrong. Lah saya dulu sudah pernah gondrong, harus memendekkan rambut gara-gara Keamanan. jadi maba, musyrif, dan murabi. Seandainya kalau saya nggak kuliah dulu ya masih gondrong mungkin. Jadi iya, kembali ke tabiat asli mungkin ya Kak. Jadi teman-teman
ya ini mungkin bisa dijadikan pelajaran. Teman-teman walaupun nggak suka seperti apapun dengan peraturan, kalau kita sudah memutuskan diri kita untuk masuk ke wilayah yang ada peraturan itu, kita harus ikuti. Saya nggak suka rambut pendek seumpama ya, sukanya gondrong panjang, kemudian masuk UIN, kemudian jadi musyrif, jadi murabi yang tidak boleh rambut gondrong, ya harus saya potong gitu. Jadi jangan menonjolkan kemauan diri sendiri, oh saya sukanya begini, enggak. Kita harus yang meredam diri, karena UIN duluan lebih ada daripada kita gitu. Maksudnya itu bukan lahirnya ya, tapi bertemunya dengan kita. Sebelum kita kuliah di UIN sudah ada peraturan seperti itu gitu. Jadi yang milih itu kan kita. UIN punya peraturan seperti ini, kalau nggak suka jangan masuk UIN gitu. Biasanya kan ma'had yang dijadikan alasan tuh, saya kira nggak ada ma'hadnya, dibaca baik-baik mas, ada ma'hadnya begini, ada peraturannya seperti ini. Nah itu nggak bisa dijadikan alasan sama sekali untuk tidak mengikuti peraturan gitu. Jadi kembali lagi tadi ya penampilan, ya setidaknya tidak compang-camping gitulah, kelihatan ya kalau apa ya, kalau waktunya taklim, waktunya ngaji, waktunya ke masjid ya setidaknya rapi, terus jalan juga yang tegap gitu. Kalau sekarang saya sudah bukan keamanan, saya jalan mau selengean seperti apa terserah saya gitu. Dan sering gitu. Kalau dulu mau keluar ya harus ditata, jalannya begini, dadanya harus tegap. Mau gerak jalan. Iya. Terus harus rapi. Jadi walaupun keamanan itu mungkin divisi yang tidak akademik sama sekali gitu ya, setidaknya secara penampilan jangan kalah gitu. Jadi baju ya rapi, disetrika, jadi nanti orang juga akan melihat penampilan kita, jangan sampai kelihatan kayak gembel gitu, kayak pemulung, mentang-mentang keamanan. Terus apa tadi? Emosional kok ada? Kayak wataknya keamanan itu seperti apa gitu? Ya santai aja kalau saya, santai. Sebenarnya siapa sih yang mau jadi keamanan itu? Mas Didin keamanan kan ya? Itu milih sendiri sejak dari awal daftar apa ditunjuk? Mungkin saya juga introspeksi, mungkin saya lebih cocok gitu. Oh, memang milih ya? Oh ya. Kalau 3 tahun murabi itu saya enggak pernah milih jadi keamanan itu. 1 minggu pernah jadi divisi bahasa, tapi merasa formasinya kurang tepat gitu, kurang tepat yang mengisi keamanan. Akhirnya saya yang punya track record pernah jadi musyrif keamanan sekali, itu akhirnya dijadikan murabi keamanan. Sebenarnya saya maunya ya divisi bahasa gitu, cuman ya kita sudah dipercaya di situ ya, mau nggak mau harus jalan gitu, suka nggak suka. Terus apa tadi? Watak ya. Kalau saya loh ya, itu ada anak melanggar, itu santai dulu. Kenapa mas? Atau ada anak yang nggak mau berangkat ke masjid, ayo berangkat. Jadi santai dulu, santai yang santun. Kalau langsung marah-marah di awal, kita akan dilawan. Jadi pelan dulu, ya kayak kakak ke adiknya gitu loh. Ayo dek, ya kemana? Terus, nah kalau sudah dianya yang bernada tinggi, nah kita harus imbang. Jangan tetap rendah, harus out of tone. Harus lebih tinggi lagi, naik ya, keluar dari nada itu, jadi naik kita lebih tinggi. Nah, setelah itu kalau dia mau main fisik ya kita ladeni gitu. Jadi santai aja kalau jadi keamanan itu. Yang penting disiplin dulu diri kita, tertib dulu. Nggak usah ngoyo-ngoyo, ada anak melanggar terus kamu kok begini.
kenapa nggak berjamaah? Ya, santai dulu ya. Ada apa mas, kok nggak jamaah? Kenapa? Nanti dia akan kalem juga kok. Sakit mas. Jadi alasan gitu. Masa sakit? Yes, kalem-kalem dulu aja. Nggak usah langsung ngegas. Nanti kalau awal jalan langsung ngegas nanti nabrak biasanya. Nggih. Oke, monggo untuk Kang Fahmi. Jadi gini ya, dalam ini para mahasiswa penstudi hukum itu saya ingin cerita sedikit. Ada teori Lauren and Friedman itu. Dulu saya ingat itu disampaikan oleh almarhum Ustadz Jais waktu pertama kali kami jadi divisi keamanan. Beliau murabinya Ustadz Didin ini masih ada. Beliau masih ada di sini di Ma'had ini. Beliau sampaikan bahwasanya di dalam organisasi itu, di dalam hukum itu ada 3. Di dalam hukum itu ada 3. Yang pertama itu adalah struktur, yang kedua adalah kultur, yang ketiga adalah substansi. Substansi itu adalah peraturan itu sendiri. Kemudian struktur itu adalah secara keorganisasian, dan kultur itu adalah budaya. Nah, kita ini sekarang ini adalah berada pada kultur tersebut. Peraturan itu sudah jelas sebenarnya, sudah disosialisasikan kepada mahasantri semua, sudah tahu. Maka dari itu, apabila ada mahasantri yang melanggar peraturan, sebenarnya secara emosional, secara psikis, sebenarnya mahasantri itu takut sebenarnya melanggar peraturan. Namun ada yang sok-sokan aja, gitu. Kalau kita sudah sosialisasikan peraturan itu secara baik, mahasantri semuanya tahu, maka tidak ada alasan lagi untuk dilanggar. Tidak ada alasan lagi, kan seperti itu. Maka kita tinggal mengawasi aja di dalam budaya itu, gitu loh. Di budaya keamanan itu, kita tinggal menegakkan aturan itu. Sebenarnya keamanan nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak gini. Itu diem aja itu mereka takut sendiri, gitu loh. Apalagi sudah kayak keamanan pondok gitu ya, keamanan berjalan aja anak-anak minggir semua itu. Ya minggir untuk apa nggak tahu, tapi Soalnya naik mobil. ya seperti itu. Kalau mau melanggar, mereka pasti berpikir 2 kali, pasti itu. Oleh karena itu kita tanya, nggak usah banyak kata-kata yang kita keluarkan, mau kemana, itu aja. Kalau memang ada alasan tertentu, pasti kalau anak itu tidak melanggar ya, tidak berniatan untuk melanggar, pasti dia akan ajukan alasan, sampaikan alasan kenapa kok ke sana, mau ada apa. Nah, kita sampaikan kalau memang baik-baik seperti watanya Ustadz Didin ya. Kalau Ustadz Didin ini cara menangani mahasantri memang hebat, beliau itu. Hebatnya itu dengan karakter yang santun, santai gitu beliau Ustadz Didin tuh. Kalau nggak mau ya diajak ngopi. Kalau ngopi nggak mempan ya diseret katanya kan tadi gitu. Kalau nggak diseret ditendang kayaknya. Oke, dijejoi. Ya kalau mungkin saya pribadi nggak usah lah kita bermain ini, tapi cukup kita awasi aja, kita kalau diri kita di situ disiplin, berpenampilan yang baik seperti yang dikatakan Ustadz Didin tadi ya, berpenampilan yang rapi, itu biasakan dulu. Kalau mau jadi musrif divisi keamanan, biasakan dulu berpenampilan rapi, ngomong juga tertata, jangan sampai mau ngadepin mahasantri nanti grogi. Dek mau kemana dek? Gitu ya boleh. Oke. Iya. Nah, itu. Jadi kalau itu sudah menjadi pribadi kita menata dan menegakkan kebenaran, menegakkan peraturan, insya Allah mudah seperti itu. Nah itu dari saya, Kak Didin. Masya Allah, itu sebuah masukan ilmu yang baru. Nggih. Niki ada pertanyaan yang terakhir, nggih. Mungkin untuk ini lebih dikhususkan ke Kang Fahmi, nggih. Jadi ini ada masukan dari teman-teman gini untuk Kang Fahmi. Apakah ada pengalaman horor gitu loh? Jadi mungkin Kang Fahmi ini bisa lebih menghayati gitu loh ya. Kalau kita kan mempunyai nilai akademik yang jelek gitu kan. Nah mungkin kalau Kang Fahmi kan selaku musrif keamanan yang mempunyai nilai akademik yang nomor 1. Jadi kita serahkan saja. Monggo Kang Fahmi.
sebenarnya Ma'had ini sudah aman, tidak ada hal-hal yang mistis kayaknya. Nggih. Karena sudah dibersihkan sama Ustadz Didin ini. Sudah dipager. Pager. Ini secara gaib, pager gaibnya insya Allah masih kuat sekarang. Tiap hari baca wirid sakron kayaknya beliau. Biar setannya nggak keluar soalnya. Jadi tetap di dalam ya. Iya, tetap di dalam. Bukan setannya mau masuk ndak, dipager biar nggak keluar. Yang di MSA ini. Gitu. Ya nggak ada pengalaman yang horor. Mungkin saran saja ya, ini saran saja bagi mahasantri yang berada di Ma'had, jangan banyak melamun. Jangan banyak melamun, sering komunikasi sama temen, tukar pendapatnya. Di sini kan banyak temen ya dari belahan dunia, ini ada yang dari luar negeri, ya dari dalam negeri, Sabang sampai Merauke, ini ada semua insya Allah. Dalam kubur juga ada insya Allah. Jangan banyak melamun, yang pasti fokus tetap belajar. Kalau mau kuliah ya kuliah. Ya jangan banyak maksiat lah kalau di MSAA gitulah. Pesan saya gitu. Insya Allah tidak ada hal-hal yang di luar nalar itu terjadi gitu. Mungkin ada pernah 1-2 kali ada, yaitu wajar lah, kewajaran. Kadang itu bukan berasal dari eksternal tapi dari internalnya sendiri sebenarnya. Itu ya internal. Dia membawa aura lagi nih, aura negatif gitulah. Suka gini, suka marah, kemudian emosi nggak terkontrol, melamun, itu yang menyebabkan pekerjaan divisi keamanan tuh nambah seperti Ustadz Didin nih. Kalau jam 12 dulu, jam 1, jam 2, jam 3 itu dipanggil di Mapna. Yang kebanyakan tuh cewek malahan. Kalau yang cowok-cowok ini insya Allah aman-aman saja ini kayaknya. Alhamdulillah. Nah beliau ini laku ini kalau di cewek ini. Terutama jam 12 ke atas. Karena harus membawa mahasantri ke rumah sakit terdekat ya. Karena sakit kata apa itu. Ya seperti itu pasti ada di setiap tahunnya. Ya gitulah ya. Oke. Mungkin kita ucapkan banyak terima kasih kepada dua pemateri ini yang membawakan sebuah materi cerita yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi untuk masa depan kita apabila teman-teman ingin menjadi keamanan di tahun berikutnya, khususnya menjadi divisi keamanan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Didin, kemudian Kang Fahmi telah menyampaikan materi-materi tersebut. Saya di sini selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih lagi. Saya tuh bingung udah, masa Allah materinya itu sangat menginspirasi otak saya gitu, karena nilai akademik saya itu di bawah rata-rata gitu loh. Tahu sendirilah saya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami, dari divisi keamanan. Ada senior, masih junior. Oke. Jadi untuk kesimpulan dari semua materi tersebut hanya 3 kata, yakni ngalah, ngalih, ngamuk. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.